Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati semua para subscriber, teman-teman sahabat semua. Yang insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah serta dikasih hidayah Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki serta kesehatan lahir maupun batin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini saya akan saling memberi pengetahuan, saling memberi wawasan untuk mengenai keutamaan ibadah sahur. Keutamaan ibadah sahur di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jadi Rasulullah berkata, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya mengirimkan rahmat kepada orang-orang yang beribadah sahur, yang makan sahur jadinya. Jadi Allah menurunkan rahmat kepada hambanya, mengirimkan rahmat, jadi mengirimkan rahmatnya untuk kepada hamba-hamba yang lagi menjalankan ibadah sahur. Jadi keutamaan untuk sahur itu sangat besar fadilahnya. Jadi penjelasannya betapa besar nikmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga dengan berkahnya kita puasa, keberkahannya puasa, makan sahur, makan sebelum fajar untuk berpuasa pun dijadikannya sebagai suatu berpahala. Buat teman-teman kita semuanya, jangan lupa sahur ya, supaya fisik kita kuat untuk menjalankan ibadah puasanya. Jadi maknanya seperti itu pula. Dan orang-orang Islam yang mengerjakannya akan diberikan ganjaran. Jadi cuma bukan sekedar makan doang, jadi makan pun kita dikasih ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Pengamat kitab Sahih Bukhari Al-Alamah Aini radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis mengenai keutamaan makan sahur dari 17 orang sahabat, dan menurut ijma kesepakatan para ulama berpendapat bahwa sahur hukumnya adalah sunnah. Banyak sekali orang yang karena kemalasannya mereka luput dari keuntungan ini. Jadi jangan pernah malas, karena sahur hukumnya sunnah, pahalanya ya luar biasa. Apalagi kita sambil berdoa di waktu sahur itu, insya Allah mudah-mudahan semua Allah dijabah, udah pasti itu. Jadi ada juga sebagian orang yang makan setelah salat tarawih dan menganggapnya sebagai pengganti makan sahur. Setelah itu ia tidur sehingga dia kehilangan pahala makan sahur, yang sebenarnya karena menurut bahasa sahur adalah memakan makanan menjelang fajar. Jadi sahur itu ya bukan habis tarawih berbeda lagi, itu menyemil. Itu buat teman-teman sahabat semuanya. Jadi sahur itu ya dari jam 3 apa setengah 4 itu teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan sahur keutamaannya. Penulis kitab Al-Kasyaf Imam Jamaksyari berpendapat bahwa malam berbagi atas 6 bagian dan waktu sahur adalah 1/6 terakhirnya.
Apabila malam setelah matahari terbenam hingga subuh terdiri dari 12 jam, maka 2 jam yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk makan sahur. Hendaknya diingat bahwa makan sahur pada waktu yang paling akhir adalah lebih besar pahalanya daripada awal waktu, dengan syarat tidak terlalu mengakhirikannya sehingga mengakibatkan keraguan dalam berpuasa. Jadi lebih afdalnya, lebih utamanya di akhir. Jadi jangan buru-buru begitu 15 menit atau 10 menit lagi mau azan apa mau imsak baru sahur. Jadi kita buru-buru tuh, begitu lagi makan lagi nyuap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lebih baik begitu lagi kita lagi sahur nih kepalang tanggung, terus begitu lep kemakan, begitu azan stop, insya Allah sahurnya puasanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lagi pas begitu azan dilanjut kita makan tuh, selesaiin dulu makan, ya itu beda lagi caranya, nggak boleh kayak begitu. Jadi pas kita lagi buru-buru sahur tiba-tiba azan tuh stop tuh. Jadi selesaikan, jadi langsung di stop gitu, jadi jangan dilanjutkan makan baru nanti puasa, ya nggak bisa kayak begitu. Masih banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa yang kita lakukan dengan puasa yang dilakukan ahli kitab adalah dalam makan sahur yang mereka tidak melakukannya. Jadi gitu. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mungkin berbeda dengan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, bersahurlah karena di dalamnya terdapat berkah yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan beliau bersabda, terdapat keberkahan di dalam 3 riwayat, di dalam 3 hal, yaitu dalam berjamaah, dalam makanan sarit, roti yang dicampur dengan kuah, dan dalam sahur. Perkataan jamaah dalam hadis ini adalah bersifat umum sehingga dapat disimpulkan bahwa perkataan jamaah itu termasuk salat berjamaah dan setiap pekerjaan yang dilakukan orang-orang Islam secara berjamaah, karena pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang selalu berjamaah. Tasyarit dalam roti yang matang yang dicampur dengan daging yang merupakan makanan yang lezat. Jadi berjamaah tuh makanannya. Hal ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah makan sahur. Apabila Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk makan sahur, beliau selalu bersabda, marilah makan makanan yang penuh berkah ini bersama-sama denganku. Dalam sebuah hadis dikatakan, bersahurlah sehingga engkau mendapatkan kekuatan dalam puasamu, dan tidurlah setelah tengah hari, qailullah, untuk membantumu bangun pada akhir malam untuk beribadah gitu. Jadi sahur siangnya tidur apa gimana gitu, jangan kita dari pagi sampai menjelang mau buka puasa tidur ya, mentang-mentang ibadahnya orang puasa, jadi mentang-mentang yang tidur digolongkan ibadahnya seharian ya tidur terus. Aduh, nggak boleh juga tuh, ngebleng kepala, blenger kebanyakan tidur tuh. Jadi Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan dari salah seorang sahabat, suatu ketika aku mengunjungi Rasulullah SAW ketika sedang makan sahur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inilah perkara yang penuh dengan keberkahan yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Janganlah kamu meninggalkannya. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW sering memberikan dorongan untuk makan sahur, sehingga beliau bersabda, jika tidak ada apa-apa maka bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Sampai segitunya tuh sahur. Jadi walaupun nggak ada ya minumnya sahur, sunahkannya ya walaupun cuma sendok 2 sendok kayak gitu. Oleh karena itu orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keuntungan dan pahala makan sahur yang merupakan kenyamanan dan kemanfaatan serta pahala bagi dirinya sendiri.
namun kesederhanaan adalah suatu yang sangat penting, karena mengurangi atau melebihi batas adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat. Karena itu jangan makan terlalu sedikit yang menyebabkan kita merasa lemah, dan beribadah juga jangan terlalu banyak yang akan menyebabkan kesulitan bagi diri sendiri. Banyak hadis yang mensyaratkan hal itu. Di antaranya hadis yang menganjurkan makan sahur walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Juga banyak hadis yang melarang kita makan berlebihan. Nah, jadi mentang-mentang mau sahur, segala lawuh nasi apa dikumpulin makan senyang-nyangnya, itu juga nggak boleh, dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi seadanya aja, sekemampuannya aja. Bila ada air di air, bila goreng telur ya goreng telur itu. Jadi nggak usah berlebihan untuk sahur, biasa aja, karena hukumnya kita pun diperbolehkan sunnah itu. Jadi nggak harus apa aja disuguhin makan sahur. Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an dalam ulasannya mengenai Sahih Bukhari menyebutkan beberapa alasan mengenai keberkahan makan sahur. Yang pertama, dengan bersahur berarti kita mengikuti sunnah. Yang kedua, dengan bersahur kita membedakan diri kita dengan cara berpuasa ahli kitab yang mereka tidak melakukannya. Kita selalu diperintahkan agar berbeda dengan mereka semampu kita. Nggak usah berlebihan. Sahur akan menambah kekuatan untuk beribadah. Nah, takutnya kagak sahur kita lemes tadi, kita pura-pura puasa lagi, padahal mah di pojok melakukan ya udah kagak kuat karena kagak sahur. Tadi ditanya, ngapa lo nggak puasa? Kagak sahur, lupa gua. Nah, itu salahnya. Fungsinya sahur begitu, buat kekuatan kita juga, agar supaya puasa kita ya kuat. Jangan di depan orang kita kelihatan lemas, padahal mah rendang habis 2 piring. Yang keempat, sahur akan meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Nah, akan timbul rasa keikhlasan kita dengan sahur, karena tenang, merasa kenyang perut pun juga, cacing pun juga tidak berkoar-koar, dia kerubuk. Yang kelima, sahur menolong menghilangkan amarah akibat perasaan lapar. Takutnya kita lapar kayak sahur ngomel mulu puasa. Nah, itu dia kadang-kadang kita nggak bisa tuh nahan diri, kerjanya ngomel ya puasa. Udah tahu puasa kadang-kadang emang nggak bisa dihindari itu. Buat teman-teman semua ya, termasuk saya pribadi. Karena apabila seseorang membutuhkan datang kepada kita pada saat sahur, maka kita dapat menolongnya. Atau mungkin di antara tetangga kita ada yang fakir atau miskin, maka kita dapat membantunya. Nah, itu keutamaan kita sahur. Kita tengok siapa tahu tetangga, sahabat yang belum menjalankan sahur gitu kan. Kita kalau lagi keadaan sahur, kita siapa tahu ada tetangga yang butuh ini, butuh itu, atau sahabat semuanya, kan kita bisa berbagi di situ. Pahalanya ini sangat luar biasa. Ketujuh, waktu sahur adalah waktu diijabahnya doa. Pas sahur diijabahnya doa, insya Allah itu. 8, dengan bersahur akan menyebabkan seseorang mendapatkan taufik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Jangan lupa sebelum sahur kalau mau kita berzikir dulu, sholat tahajud kan masih ada waktu. Dia mau serakaat ke 2 rakaat ke mau 2 rakaat ke mau 4 rakaat sebelum sahur itu. Itu buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya ibadah sahur dengan baik. Jadi kami cukup sekian pembahasan mengenai sahur, karena banyak fadilah keutamaan-keutamanya di bulan suci Ramadan ini. Cuma hanya sekedar pembahasan sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi, buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada
salah-salah dari saya pribadi itu rasa kebodohan kami, dan apabila ada perkataan yang benar itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan selalu istiqomah, menahan diri, menahan nafsu, menahan lidah, menahan perbuatan dan perkataan kita, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment agar bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama buat orang banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.